Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kita akan masuk ke materi pertemuan ke-6 tentang gugatan. Untuk kali ini kita akan membahas dua gugatan, yaitu gugatan volunter dan juga gugatan kontentiosa. Selebihnya, perihal tentang gugatan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, izin share screen. Baik. Untuk pengertian dari surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat ke ketua pengadilan yang berwenang. Yang berwenang di sini harus sesuai dengan kompetensi relatifnya, apakah memang sudah sesuai atau belum. Sehingga penunjukan surat untuk ketua pengadilan itu sesuai dengan kompetensi pengadilan. Nah, yang dimana dalam surat ini harus memuat tuntutan hak. Apakah memang dinyatakan sebagai sebuah sengketa atau kontentiosa dan juga permohonan atau volunter, sekaligus merupakan dasar dari landasan pemeriksaan perkara selama persidangan. Nah, jadi di sini bisa tuh mengisi tentang permohonan atau volunter, juga tentang tuntutan hak dalam sengketa ataupun kontentiosa. Menurut hukum acara, eh, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Jadi apa namanya ke pengadilan itu untuk mengajukan perkara, kemudian nanti diterima, diadili dan juga diputus oleh pengadilan. Untuk dasar hukum gugatan, karena memang untuk hukum beracara perdata itu kita masih menggunakan produk Belanda, tidak seperti pidana yang memang sudah diundang-undangkan ya KUH pidananya. Nah, kita masih menggunakan produk Belanda yang ada dalam pasal 118 HIR atau 142 RPG dalam hukum materialnya. Pun dalam pasal 119 HIR atau 143 RPG masih tentang gugatan. Pengertian gugatan, bagaimana gugatan itu diacarakan, bagaimana eh, apa namanya penyampaian gugatan itu ada di tengah-tengah persidangan seperti itu ya. Kemudian dalam jurisprudensi juga itu dibantu dengan putusan pengadilan terdahulu dan juga ada dalam statute tentang gugatan. Mungkin memang sudah tidak relevan, tapi kita masih bisa menggunakan pasal yang 118 sampai 120 tentang gugatan. Baik, nah seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa gugatan itu ada gugatan volunter atau permohonan dan juga gugatan kontentiosa atau gugatan yang mengandung unsur sengketa ya dari beberapa pihak. Nah, sebenarnya sih memang agak sulit untuk membedakan, namun ketika kita masuk ke dalam badan gugatan, kita akan mengenali gitu, apakah gugatan ini tuh termasuk gugatan permohonan atau gugatan kontentiosa. Nanti kita akan bahas tentang badan gugatan yang mana ada perbedaan di antara keduanya. Nah, untuk gugatan permohonan atau gugatan volunter itu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Jadi seperti kayak isbat nikah, kemudian permohonan tentang jaminan, pernyataan sah jaminan, atau misalnya permohonan tentang penetapan anak, penetapan ahli waris itu disebut dengan permohonan ya. Yang mana pemohon ini menandatangani gitu ya. Kalau misalnya memang menggunakan kuasa, kuasanya ini juga ikut untuk menandatangani dalam surat gugatan permohonan. Nah, gugatan dalam gugatan permohonan itu berupa ex parte atau sepihak. Beda dengan gugatan kontentiosa, di mana gugatan ini mengandung sengketa di antara dua pihak atau lebih. Nah, kalau misalnya memang lebih dari dua orang, itu bisa masuk ke dalam kategori gugatan class action atau gugatan kelompok. Nah, kemudian masalah yang diajukan diminta nih untuk diselesaikan dalam gugatan. Jadi memang ada sengketanya gitu. Nah, praktiknya selalu ada sanggah menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Ya, seperti itu.
Dan untuk jenis gugatan ini bisa disampaikan melalui tulisan atau bentukan dalam surat gugatan dan juga dalam bentuk lisan. Namun, untuk pembuatan secara tertulis pun secara lisan harus sesuai atau memenuhi syarat formil yang dijelaskan tadi dalam pasal 118 sampai pasal 120 HIR juga dalam RBG. Ini akan mempengaruhi apakah surat gugatan ini sah atau tidak. Nah, kemudian untuk perbedaannya di antara volunteer, di antara gugatan permohonan, juga di antara gugatan kontentiösa, kalau volunteer itu kepentingannya adalah sepihak, jadi kayak isbat nikah, penetapan ahli waris, yang kayak gitu tuh cuma untuk sepihak aja gitu, jadi permohonan aja. Tapi kalau misalnya untuk gugatan kontentiösa itu ada kepentingan di antara dua pihak atau lebih gitu ya. Nah, kemudian untuk volunteer atau gugatan permohonan itu tidak berbentuk sengketa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan contoh. Nah, tapi kalau misalnya untuk gugatan kontentiösa itu bentukannya adalah sengketa seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum, kemudian cerai, itu masuk ke dalam gugatan yang kontentiösa. Nah, kalau misalnya dalam volunteer atau permohonan, petitumnya itu akan bersifat deklaratif. Petitum dalam gugatannya itu akan bersifat deklaratif. Tapi kalau misalnya petitum dalam gugatan kontentiösa, itu bersifatnya adalah kondemnatoir. Ya, kemudian di dalam permohonan itu petitumnya harus secara rinci dan tidak boleh melibatkan pihak lain. Nah, kalau misalnya dalam gugatan kontentiösa itu melibatkan pihak lain, karena kan tadi ada sengketa dari beberapa pihak. Ya. Kemudian untuk penetapan prinsip pembuktian di permohonan itu alat buktinya harus sesuai nih sama pasal 164 HIR. Kalau misalnya di konten dosa ini pembuktiannya itu harus disertakan dari kedua belah pihak. Kemudian beban pembuktian itu bisa kepada penggugat dan juga tergugat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tadi di pembuktian volunteer, itu beban pembuktiannya hanya kepada si pemohonnya saja. Kemudian untuk putusannya ini juga agak berbeda. Kalau misalnya berangkat dari gugatan volunteer, putusannya itu akan penetapan, bentuknya itu adalah penetapan, ya, dan diktumnya itu juga deklaratoria karena berangkat dari apa namanya dari petitum yang mempunyai sifat deklaratif, sehingga nanti putusannya itu adalah deklaratoir, hanya penetapan saja. Tapi kalau putusan dalam gugatan kontentiösa itu akan berbeda. Ini bentukannya itu adalah putusan yang mana diktumnya itu kondemnatoir, eksekusi harus dijalankan seperti itu. Ya, karena dia berangkat dari gugatan yang petitumnya itu mempunyai sifat kondemnatoir, sehingga nanti diktum dalam putusannya juga akan bersifat kondemnatoir seperti itu. Nah, kemudian untuk upaya hukum di gugatan volunteer itu putusan tingkat pertama dan terakhir. Jadi memang kalau misalnya di permohonan ini nggak bisa diupaya hukumkan ke tingkat selanjutnya, ke tingkat banding pun sama, dari banding ke kasasi tidak bisa. Jadi cukup di tingkat pertama dan itu sudah terakhir, ya. Nah, kalau misalnya memang dalam kasasi ada kekeliruan, itu boleh mengajukan perlawanan gugatan. Nah, pembatalannya tuh ke Mahkamah Agung dan juga peninjauan kembali, ya. Nah, kemudian kalau misalnya di gugatan kontentiösa nih upaya hukumnya dari perkara gugatan kontentiösa, upaya hukumnya tuh bisa nih diajukan gitu ya dari tingkat pertama. Kalau tidak puas nih bisa diupaya hukumkan ke tingkat banding, pun selanjutnya dari banding ke tingkat kasasi, ya. Pun sama kalau misalnya memang hasilnya itu berupa dengan hukum firza, bisa diajukan upaya hukumnya sesuai dengan tingkatannya. Kalau dari tingkat pertama berarti banding ke tingkat banding. Kalau dari banding berarti naik upaya hukum ke tingkat kasasi. Seperti itu. Kemudian untuk syarat-syarat gugatan pertama harus berupa tuntutan nih, ada tuntutannya gitu ya. Merupakan
suatu aksi atau tindakan hukum yang emang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan dan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada kepentingan hukumnya. Maksudnya adalah setiap gugatan harus merupakan tuntutan hak dan mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kalau misalnya mengajukan gugatan, tapi nggak ada nih kepentingan hukum dari si penggugatnya, ya untuk apa gitu ya kita menuntut hak itu untuk apa? Karena nggak ada kepentingan hukumnya. Gitu. Nah, kemudian ada sengketanya udah jelas ya. Ada perkara yang eh, minta untuk diadili. Gitu. Ada sengketanya. Gitu. Nah, kemudian di dalam surat gugatan itu harus dibuat dengan cermat dan juga terang. Mulai dari identitas, mulai dari posita, mulai dari petitum itu harus dengan cermat dan juga terang. Mulai dari dia tuh namanya siapa, ada nggak samarannya siapa, anak dari mana, anak dari siapa maksudnya ya, anak dari siapa, kemudian umurnya berapa, pekerjaannya apa, pokoknya personalitasnya tuh harus jelas gitu, identitasnya tuh harus jelas. Sehingga kalau misalnya identitas nggak jelas tuh khawatir nanti jadi gugatan yang kabur atau obscurable gitu. Jadi memang benar-benar si para pihaknya tuh harus jelas siapa namanya, sejaknya di mana, agamanya apa, umurnya berapa, alamatnya di mana sesuai dengan KTP atau identitas kepemilikan dari para pihak seperti itunya. Kemudian untuk syarat formal dari gugatan itu pertama penggugat harus memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan gugatan ya. Kemudian gugatan memuat identitas penggugat dan tergugat minimal meliputi nama, umur dan alamat. Itu minimal. Dan itu harus sesuai dengan kartu identitas dari para pihak, baik itu kalau adanya KTP ya KTP, kalau adanya apa namanya paspor juga nggak apa-apa. Yang penting mah memang secara administrasi negara sudah terdaftarkan si kartu identitas tersebut. Nah, kemudian gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang nih. Maksud dari sini adalah itu tuh kompetensi relatifnya pengadilan itu atau tidak gitu ya. Nah, sehingga nanti pengadilan bisa tuh memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Jika tidak sesuai dengan kepentingan tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka itu bisa di apa namanya ditolak oleh pengadilan. Bukan sebenarnya bukan oleh pengadilan, tapi oleh petugas yang ada pada pengadilan. Karena khawatir nih kalau misalnya udah diterima, ternyata nggak sesuai sama kompetensi relatif nih. Udah capek-capek kan ngajuin, kemudian datang ke situ untuk bersidang, tiba-tiba tidak sesuai, itu kan bisa menjadi gugatan baru gitu ya. Nah, kemudian gugatan harus memuat fakta hukum jelas ya. Dalam positanya itu harus ada nih perbuatan hukumnya apa, peristiwa hukumnya apa, harus termuat dalam surat gugatan. Nah, kemudian gugatan harus mempunyai dasar hukum. Nah, berangkat dari apa namanya, berangkat dari penuntutan hak itu harus apa dulu nih dasarnya gitu. Seperti contoh kalau misalnya memang kita mau bercerai nih. Nah, dasar hukumnya dari mana dulu nih bercerai itu? Berarti kan diawali oleh perbuatan hukum menikah. Kemudian alasannya apa nih? Oh, alasannya adalah percekcokan atau syikok. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam surat gugatan. Seperti itu ya. Kemudian gugatan harus memuat tuntutan yang diminta secara rinci. Jadi tuntutan apa aja nih yang ingin diajukan oleh penggugat atas gugatan yang diajukan gitu. Jadi mau apa tuntutan haknya tuh apa? Apakah mau cerai doang? Apakah mau meminta perlindungan supaya hak jaminannya tidak terjual dari perkarawan prestasi, atau misalnya supaya hmm, supaya eh, tuntutannya itu adalah saya pengen dong ditetapkan ahli waris itu siapa aja gitu. Kalau misalnya berangkat dari volunteernya, pokoknya gugatan apapun itu harus memuat tuntutan yang memang diminta secara rinci. Nah, kemudian untuk unsur gugatan ini tuh ada tiga. Pertama, identitas dan kedudukan para pihak. Itu harus jelas. Di sini sudah ada dasar hukumnya. Kenapa harus dimuat identitas dan juga kedudukan para pihak? Karena nanti akan ada asas personalitas. Ya, kalau misalnya mengajukannya ke pengadilan agama yang memang peradilan khusus nih, itu nanti akan ada tambahan asas personalitas keislaman. Kemudian harus memuat yang namanya posita.
Ya, posita itu harus menjelaskan nih tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut, tak dibuat dengan jelas dan juga terang. Nah, dalam bahasa lain, posita itu disebut dengan fundamentum petendi. Ya, jadi satu surat gugatan harus memuat peristiwa hukum dan dasar hukum yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan. Dan kemudian ada petitum yang isinya itu adalah tuntutan apa nih yang diminta oleh penggugat supaya dikabulkan oleh hakim. Kalau misalnya posita itu isinya berangkat dari perbuatan hukum dan juga fakta hukum. Nah, kalau misalnya di petitum itu adalah tuntutannya apa. Nah, kemudian eh, lanjut aja ke dalam formulasi gugatan. Di dalam gugatan itu pertama harus mencantumkan tanggal gugatan, ya. Kemudian harus mencantumkan alamat pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Kemudian mencantumkan lengkap dan terang nama dan alamat dari setiap para pihak atau identitas para pihak harus jelas. Ya, kemudian penegasan para pihak dalam perkara ini siapa aja nih para pihak yang masuk ke dalam gugatan yang diajukan. Kemudian nanti ada positanya, kemudian perumusan yang bersifat memang aksesoris. Nah, kemudian permintaan untuk dipanggil kepada para pihak. Nah, kemudian ada petitum dan juga yang terakhir adalah tanda tangan dari penggugat atau misalnya memang dikuasakan dari si kuasa penggugat, ya. Nah, kemudian untuk ini note dicatat aja dalam fundamentum petendi atau posita itu harus ada dasar hukumnya, perbuatan hukumnya, peristiwa hukumnya, dan nanti akan berlandaskan pada fakta hukum beserta dengan dasar hukumnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan memperlihatkan contoh dari surat gugatan, tapi kita break dulu.